Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kali ini belajar persamaan dan persamaan linier satu variabel. Sebelumnya kita belajar tentang aljabar. Nah, aljabar juga akan masuk di sini. Nah, kita lihat nih, yang namanya persamaan linier satu variabel itu variabelnya cuma satu. Variabel kemarin itu apa? Variabel itu huruf. Nah, kita lihat contohnya nih. Oh ya, persamaan itu cari yang ada sama dengan kayak ini nih ya. Ini ada sama dengannya, ini ada sama dengannya. Nah, contoh nomor 1, lihat ya. Contoh nomor 1. 2x ditambah 5 sama dengan 15. Itu merupakan persamaan linier satu variabel karena variabelnya cuma satu. Nomor 2, 7x dikurang 5 ditambah 4x dikurang 20 dikurang 5x sama dengan 5. Ustadz, di situ ada 7x, ada 4x, ada 5x. Itu kan banyak variabelnya Ustadz. Tetap satu variabelnya, sama-sama x, x dan x. Kita jadikan satu. Nanti jadi satu, jadi cuma x sendiri. Nah, yang ketiga ada contoh 2x ditambah 5y dikurang 7 sama dengan 15. Itu bukan termasuk linier satu variabel. Kenapa? Karena ada dua variabelnya. Yang pertama si 2x, yang kedua si 5y. Nah, ini kita kasih contoh soal. Tentukanlah nilai x dari persamaan berikut. 7x ditambah 13 dikurang 5, x dikurang 6 sama dengan 19. Langsung kita lihat jawabannya. Nah, si x-nya tadi kita dekatkan. Ada 7x, ada 5x kita dekatkan. Terus angka juga kita dekatkan. 7 kurang 5 dapatnya 2x. Dan 13 dikurang 6 hasilnya 7. Nah, kemudian setelah dari itu kita dekatkan. Mana? Kita dekatkan angka sama angka. Mana di sini angka sama angka? Yaitu 7 sama 19. Kita dekatkan mereka. Nah, Ustadz, kenapa di sini tandanya minus? Nah, kalau dia menyeberangi tanda sama dengan nih, tanda sama dengan, kalau menyeberangi tanda sama dengan, tandanya wajib berubah dari plus berubah ke minus. Nah, 2x kita turunkan dulu, turunkan. 19 kurang 7. Nah, 19 kurang 7 berapa? 12. 2x sama dengan 12. Nah, tujuannya tadi apa? Ditanya nilai x-nya itu berapa yang disuruh. Nah, berarti kita harus tinggalkan sendiri. X sama dengan. Nah, ini x sama dengan disuruh tinggalkan. Nah, terus 2 yang di samping si x nih, 2 samping x kita pindahkan ke bawah. Kalau ini maksudnya apa? 2 dikali x. Kalau pindah sama dengan harus dibagi. Nah, kalau di sini kali, harus pindah ke nyeberangi sama dengan harus dibagi. Kalau dari kali jadi bagi. Nah, jadi x sama dengan 12 per 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Maka nilai x-nya itu 6. Nah, kita lihat contoh nomor 2. Nah, contoh kedua, tentukanlah nilai m dari persamaan berikut. Nah, sama juga yang tadi. 2m dikurang 4 dikurang 6m dikurang 15 sama dengan 8. Kita dekatkan dulu si m-nya sama si m-nya kita dekatkan. Makanya 12m dikurang 6m. Minus 4 sama minus 12 kita dekatkan. Nanti hasilnya 12 dikurang 6 hasilnya 6. Negatif 4 dikurang 12 hasilnya negatif 16. Kenapa? Kita punya utang 4, terus utang lagi 12, makanya hasilnya negatif 16. Nah, udah seperti ini sama kayak yang tadi sebelumnya. Kita dekatkan angka sama angka. Mana angka sama angka? 6 min 16 sama 8 kita dekatkan. Ini jadinya 8 ditambah 16. Kenapa tandanya plus? Karena ketika di sebelumnya dia tandanya negatif nih, negatif. Kalau pindah jadi tandanya positif. Nah, 6M sama dengan 24. Maka kita tulisnya apa tadi? M sama dengan. Maka jadinya M sama dengan 24 dibagi 6. Maka hasil nanti M sama dengan 4. Nah, kita lihat soal yang ketiga. Kalau soal yang ketiga itu juga sama prinsipnya. Kalian cuma mengikuti contoh. Nah, sekarang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kalau tadi kita belajar persamaan, sekarang kita belajar pertidaksamaan. Bedanya apa? Bedanya cuma tandanya saja. Ingat, tandanya saja yang berbeda. Kalau di sini, kalau tadi sama dengan, kalau di sini ada 5 tanda. Tanda lebih besar,
tanda lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan yang terakhir itu tidak sama dengan. Nah, ada 5 yang pelajarin. Nih kita lihat contohnya. Oh iya, satu lagi. Kalau pertidaksamaan itu nanti kita harus pakai menggunakan HP atau himpunan penyelesaian. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, contoh yang pertama, ini dia. 2x ditambah 3 lebih besar daripada 9. Lebih besar dia tandanya. Inilah yang pertidaksamaan. Nah, yang nomor 2 juga lebih kecil, ini juga termasuk pertidaksamaan. Kalau nomor 3 itu bukan termasuk. Kenapa? Karena ada 2 variabel. Yang pertama si Y, yang kedua si X. Nah, ini kita kasih contoh. Contohnya mirip yang kayak tadi. Tentukanlah nilai X dari persamaan berikut. Nah, tapi di sini tandanya kita berubah. Tandanya lebih besar. Kita langsung jawaban. Ini, kita dekatkan terus angkanya. Nah, si X-nya kita dekatkan, si angkanya juga kita dekatkan. Nah, hasilnya juga sama tadi. Hasilnya sama-sama seperti yang persamaan. Tapi berbedanya apa? Di bawah nih. Di bawah ada X lebih besar sama lebih besar 6. Nah, maka harus kita buat himpunan penyelesaian atau HP itu sama dengan angka yang lebih besar daripada 6 berapa aja? 7, 8, 9, dan seterusnya. Nggak perlu dibuat sampai habis. Sampai titik-titik S saja. Nah, sekarang kita lihat. Ini contoh yang kedua. 12M dikurang 4 dikurang 6M dikurang 12 lebih kecil daripada 8. Nah, caranya sama. Dari sini sampai ke sini caranya sama. Nah, yang berbeda apa? Tandanya saja. Nah, di sini kan terakhir 24 dibagi 6, hasilnya 4. Nah, himpunan penyelesaiannya M itu lebih kecil daripada 4. Bilangan yang lebih kecil daripada 4 berapa aja? 3, 2, 1, dan seterusnya. Jadi jangan lupa, kalau pertidaksamaan dia harus menggunakan HP, himpunan penyelesaian. Tetapi kalau persamaan tidak menggunakan HP atau himpunan penyelesaian. Ini juga sama seperti yang tadi. Nah, ini ada tugas. Ada 5 soal, ada 2 soal tapi beranak. Jadi jumlahnya semua 5. Ada 5. Kerjakan di buku latihan. Nanti setelah selesai mengerjakannya, kumpul lewat Edulink. Caranya apa? Foto jawabannya, kirim lewat aplikasi Edulink. Nanti di situ kirim di PR atau tugas. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.